Dunia Fala yang tampak sempurna seketika runtuh saat ia menemukan bukti pengkhianatan paling keji di balik dinding rumahnya sendiri. Siapa sangka, suaminya yang penyayang dan tetangga terdekat yang sudah dianggap seperti saudara, ternyata adalah monster yang diam-diam bersekongkol untuk merampas asetnya dan menghapus eksistensinya secara sistematis. Namun, kedua pengkhianat itu tidak menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan kini telah berubah menjadi pengintai yang dingin dan cerdas, siap meledakkan bom kebenaran tepat di hadapan mereka. Di tengah intrik perebutan harta dan harga diri, Fala mulai menyusun rencana balas dendam yang elegan namun mematikan, mengubah setiap luka menjadi senjata untuk merebut kembali kemerdekaannya. Akankah Fala berhasil menghancurkan komplotan busuk itu sebelum mereka menyadari bahwa mangsa mereka telah berbalik menjadi pemangsa yang tak kenal ampun? Sebelum lanjut ceritanya, coba tulis nama kota kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Langkah maju menuju kebenaran itu terhenti sejenak ketika Fala bersembunyi di balik pilar marmer besar, menyaksikan Abi memberikan sebuah bingkisan kecil berpita emas kepada Fanny. Di tengah keramaian pusat perbelanjaan yang berkilauan, dunia Fala seolah melambat, menyisakan pemandangan menyakitkan tentang dua orang yang paling ia percayai sedang berbagi tawa mesra. Fanny tampak begitu anggun dengan gaun barunya, menyandarkan kepalanya sejenak di bahu Abim, sebuah gerakan yang sangat akrab dan penuh pengkhianatan. Fala merasakan oksigen di sekitarnya menipis, namun ia menolak untuk tumbang di lantai dingin ini. Ia harus tetap tegak demi harga diri yang masih tersisa. Setiap tawa yang mereka lepaskan terdengar seperti sembilu yang menyayat keyakinan Fala tentang kesetiaan sebuah pernikahan yang suci. Alih-alih melabrak mereka di depan umum, Fala memilih untuk memotret momen tersebut dengan tangan yang bergetar hebat, mendokumentasikan setiap bukti yang ia butuhkan sebagai senjata di masa depan. Perubahan rutinitas ini bukan lagi tentang rasa cemburu buta, melainkan sebuah transformasi insting dari seorang istri yang penurut menjadi wanita yang waspada. Ia segera berbalik arah sebelum mereka menyadari keberadaannya, berjalan cepat menuju parkiran dengan pikiran yang berkecamuk hebat. Di dalam mobil, Fala mencengkram kemudi dengan erat, membiarkan satu tetes air mata jatuh, namun segera ia usap dengan kasar. Ia menyadari bahwa rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempat berteduh, kini hanyalah sebuah bangunan kosong yang dipenuhi kebohongan sistematis. Sesampainya di rumah, Fala tidak langsung masuk, melainkan duduk di taman samping yang berbatasan langsung dengan tembok rumah Fanny. Ia mendengar suara radio yang sayup-sayup terdengar dari arah sana. Lagu romantis yang sering dinyanyikan Abim saat mereka masih di masa bulan madu. Pemicu konflik ini telah mengubah cara pandangnya terhadap lingkungan sekitarnya. Setiap sudut jalan dan pagar tanaman kini terasa asing dan penuh intrik. Fala mulai menyusun strategi, menyadari bahwa ia memerlukan bantuan profesional untuk mengamankan aset dan masa depannya sebelum badai besar ini benar-benar meledak. Ia mengambil ponselnya, mencari kontak lama yang sudah bertahun-tahun tidak ia hubungi, berharap ada secercah harapan di tengah kegelapan yang mengepungnya. Harapan di tengah kegelapan yang mengepungnya itu kini tertuju pada satu nama, Handoko, seorang pengacara senior sekaligus rekan bisnis ayahnya yang telah lama kehilangan kontak dengannya. Sambil menunggu nada sambung di telepon, Fala mengamati pantulan dirinya di kaca jendela yang mulai berdebu, menyadari betapa pucat wajahnya akibat tekanan batin yang bertubi-tubi. Suara berat Handoko di ujung telepon memberikan sedikit ketenangan, seolah ada pilar kokoh yang siap menyangga keruntuhan dunianya. Mereka sepakat untuk bertemu secara rahasia esok hari, sebuah langkah awal bagi Fala untuk keluar dari zona nyaman yang selama ini membelenggunya dalam ketidaktahuan. Namun, ketenangan itu seketika buyar saat ia mendengar suara gerbang rumahnya terbuka, menandakan kepulangan Abim lebih awal dari biasanya. Fala bergegas menyembunyikan ponselnya dan mencoba bersikap senormal mungkin, meskipun debar jantungnya terasa hingga ke ujung jari. Abim melangkah masuk dengan wajah yang tampak letih, namun aroma parfum wanita yang sangat ia kenal, aroma lili putih bercampur vanila milik Fanny, tercium jelas saat suaminya melewatinya begitu saja. Tidak ada lagi sapaan hangat atau kecupan di kening. Yang tersisa hanyalah kebohongan yang menggantung tebal di udara ruang tamu mereka. Malam itu, saat Abim tertidur lelap dengan napas yang teratur, Fala memberanikan diri untuk memeriksa riwayat panggilan di telepon genggam suaminya. Ia menemukan sebuah pesan singkat yang dikirimkan tepat saat ia berada di mall tadi siang. "Terima kasih untuk kadonya, sayang.
tetangga sebelah tidak akan pernah tahu. Kalimat singkat itu menjadi pemicu terakhir yang menghancurkan sisa-sisa keraguannya, mengubah kesedihan menjadi api tekad yang membara di dalam dada. Fala menyadari bahwa rutinitas paginya yang tenang tidak akan pernah sama lagi, dan ia tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang dikhianati dalam diam. Ia mulai mencatat setiap detail kecil, setiap jam keberangkatan, dan setiap alasan palsu yang diberikan Abim sebagai bahan laporan untuk pertemuannya dengan Handoko besok. Di kegelapan kamar yang terasa asing, Fala bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan merebut kembali kendali atas hidupnya. Pengkhianatan ini memang menyakitkan, namun ia memilih untuk menjadikannya sebagai batu loncatan menuju kemandirian yang selama ini ia lupakan demi peran seorang istri. Pagi harinya, Fala melangkah dengan penuh percaya diri menuju sebuah gedung perkantoran tinggi di pusat finansial kota untuk menemui Handoko. Ruangan kerja pria paruh baya itu sangat luas, dengan jendela kaca besar yang memperlihatkan hiruk-pikuk jalanan di bawahnya, memberikan perspektif baru bagi Fala tentang betapa kecilnya masalah rumah tangga jika dibandingkan dengan dunia bisnis yang dinamis. Handoko menyambutnya dengan tatapan penuh simpati namun tetap profesional, seolah ia sudah menduga bahwa putri dari sahabat lamanya ini sedang berada di persimpangan jalan yang sulit. Fala mulai memaparkan seluruh keganjilan yang ia temukan, mulai dari struk perhiasan hingga pesan singkat yang menghancurkan hatinya semalam. Handoko mendengarkan dengan saksama, tanpa menyelah. Jemarinya mengetuk meja kayu X secara teratur, sembari mempelajari dokumen-dokumen awal yang dibawa Fala. Rahasia yang selama ini tersimpan rapat, mulai terbuka sedikit demi sedikit. Terutama saat Handoko menunjukkan data kepemilikan saham di salah satu anak perusahaan Abim yang ternyata telah dialihkan secara sepihak. Fala tertegun menyadari bahwa pengkhianatan suaminya tidak hanya sebatas perasaan, melainkan juga menyentuh aspek finansial yang selama ini ia anggap aman sebagai aset keluarga. Keterkejutan ini membuatnya mulai ragu antara mengikuti suara hati yang ingin segera mengakhiri segalanya atau menggunakan logika untuk mengamankan haknya terlebih dahulu. Handoko menyarankan agar Fala tidak terburu-buru mengambil tindakan hukum sebelum posisi tawar mereka benar-benar kuat di mata pengadilan kelak. Sambil meminum teh hangat yang disuguhkan, Fala merasakan getaran baru di dalam dirinya, sebuah semangat untuk belajar memahami seluk-beluk manajemen yang selama ini ia serahkan sepenuhnya pada Abim. Handoko menawarkan posisi magang strategis di perusahaannya agar Fala bisa memahami cara kerja industri sekaligus memantau pergerakan asetnya secara legal. Komplikasi ini justru membuka pintu peluang yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, memaksa Fala untuk menanggalkan jubah duka dan mengenakan pakaian tempur seorang calon pebisnis. Ia keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak, menyadari bahwa perjalanan menuju keadilan baru saja dimulai, dan ia tidak boleh menunjukkan kelemahannya sedikit pun di depan Abim maupun Feni. Titik balik ini menjadi awal dari transformasi besar yang akan mengubah Fala menjadi sosok yang lebih tangguh dan tak terhentikan. Titik balik ini menjadi awal dari transformasi besar yang akan mengubah Fala menjadi sosok yang lebih tangguh dan tak terhentikan dalam menghadapi badai di depan mata. Sore itu, kepulangannya ke rumah tidak lagi disambut dengan perasaan rendah diri, melainkan dengan ketenangan seorang pengintai yang sedang mengumpulkan kepingan teka-teki. Fala sengaja melewati halaman depan rumah Feni, yang saat itu sedang sibuk menata pot bunga anyelir di terasnya dengan gerakan yang seolah dibuat-buat agar terlihat mempesona. Feni menyapa dengan suara yang terlampau manis, menanyakan kabar Fala dengan nada yang seakan-akan sangat peduli. Padahal, matanya terus melirik ke arah mobil Fala mencari sosok Abim. Fala membalas sapaan itu dengan senyuman tipis yang sulit diartikan. Sebuah masker ketenangan yang mulai ia pelajari untuk menutupi gejolak kemarahan yang membuncah di balik dadanya. Malam harinya, rahasia itu terbuka sedikit demi sedikit, ketika Fala menemukan sebuah laptop lama milik Abim yang tertinggal di ruang perpustakaan dalam keadaan tidak terkunci. Dengan jemari yang bergerak cepat namun hati-hati, ia menelusuri folder-folder tersembunyi yang berisi korespondensi surel mengenai rencana liburan rahasia ke luar negeri yang sudah dipesan untuk bulan depan. Nama yang tertera di samping nama Abim bukanlah namanya, melainkan nama lengkap Feni, sang tetangga yang selama ini ia anggap sebagai saudari sendiri.
Fala merasa dunianya seolah terhenti sejenak. Rasa ragu antara mengikuti hati yang ingin segera meledak dalam tangisan atau menggunakan logika untuk menyalin semua data itu mulai berkecamuk hebat. Ia memilih untuk tetap dingin, memindahkan seluruh bukti digital tersebut ke dalam diska lepas kecil yang ia sembunyikan di balik liontin calungnya. Komplikasi ini semakin rumit ketika Abim pulang dengan membawa sebukit bunga. Mencoba bersikap romantis, seolah-olah tidak ada pengkhianatan yang sedang ia susun di belakang punggung Fala. Fala menerima bunga itu dengan tangan yang terasa kaku, merasakan kemunafikan yang begitu kental menyelimuti atmosfer ruang makan mereka yang biasanya hangat. Ia mulai menyadari bahwa setiap kata manis yang diucapkan Abim hanyalah sebuah distraksi untuk menutupi rencana pengalihan aset keluarga yang lebih besar lagi. Di bawah bimbingan jarak jauh dari Handoko, Fala mulai belajar membedakan mana kasih sayang tulus dan mana manipulasi yang dirancang untuk melumpuhkannya secara emosional. Keadaan ini memaksanya untuk bermain dalam drama yang sama, berpura-pura menjadi istri yang tidak tahu apa-apa, sambil perlahan-lahan membangun benteng pertahanannya sendiri. Keadaan ini memaksanya untuk bermain dalam drama yang sama, berpura-pura menjadi istri yang tidak tahu apa-apa, sambil perlahan-lahan membangun benteng pertahanannya sendiri di balik layar kehidupan domestik mereka. Keesokan paginya, Fala memulai langkah nyata dengan mengunjungi kantor pusat perusahaan Handoko, bukan sebagai tamu biasa, melainkan sebagai calon pengelola relasi bisnis. Handoko memperkenalkannya pada tim analis keuangan yang mulai membedah aliran dana dari rekening perusahaan Abim yang selama ini terlihat janggal. Fala belajar dengan cepat, menyerap setiap informasi tentang hukum kontrak dan manajemen risiko, seolah ilmu itu adalah obat bagi lukanya yang menganga. Di saat itulah ia menyadari bahwa selama bertahun-tahun, ia telah memberikan seluruh kendali hidupnya kepada orang yang salah, dan kini adalah saatnya untuk merebut kembali otoritas atas dirinya sendiri. Namun keterlibatan Fala dalam dunia profesional ini mulai memicu kecurigaan dari pihak lawan yang tidak ia duga sebelumnya. Fanny yang tampaknya mulai merasa kehilangan kendali atas informasi tentang Fala, tiba-tiba datang berkunjung ke kantor dengan alasan yang sangat dangkal, hanya untuk memberikan undangan arisan. Tatapan mata Fanny yang tajam seolah mencoba memindai setiap inci ruangan kerja Fala, mencari celah atau rahasia yang mungkin sedang disembunyikan oleh sang tetangga. Fala tetap tenang. Ia mengalihkan pembicaraan dengan sangat cerdik, menunjukkan sisi dirinya yang baru yang lebih tegas, namun tetap terlihat santun. Ia membiarkan Fanny merasa menang untuk sementara waktu, padahal di dalam tas kerjanya terdapat berkas yang membuktikan bahwa Fanny telah menerima suntikan dana ilegal dari perusahaan Abim untuk membangun butik pribadinya. Titik balik ini semakin memperkuat logika Fala di atas dorongan emosionalnya yang sempat goyah karena memori masa lalu. Ia mulai memahami bahwa untuk menghancurkan sebuah pengkhianatan yang terstruktur, ia tidak bisa hanya mengandalkan amarah, melainkan harus menggunakan strategi yang presisi. Handoko memberikan dukungan moral yang besar, meyakinkan Fala bahwa kesuksesan adalah bentuk pembalasan terbaik yang bisa ia berikan. Fala kini tidak lagi memandang pagar rumah mereka sebagai pembatas fisik belaka, melainkan sebagai garis peperangan tak terlihat yang harus ia menangkan dengan kecerdasan. Ia pulang ke rumah dengan rencana yang lebih matang, siap menghadapi Abim dengan senyum yang menyimpan ribuan rencana rahasia di baliknya. Ia pulang ke rumah dengan rencana yang lebih matang, siap menghadapi Abim dengan senyum yang menyimpan ribuan rencana rahasia di baliknya, tanpa membiarkan sedikit pun keraguan merusak perannya. Malam itu, cahaya lampu gantung di ruang tengah tampak lebih redup dari biasanya, menciptakan bayangan panjang yang seolah menggambarkan kerumitan rahasia di dalam rumah tersebut. Abim duduk di sofa sembari menyesap tehnya, sementara Fala dengan tenang meletakkan sebuah map coklat berisi proposal kerjasama palsu di meja sebagai umpan untuk menguji kejujuran suaminya. Ia bercerita tentang keinginan untuk kembali produktif dan membangun relasi di dunia bisnis, memperhatikan bagaimana raut wajah Abim seketika berubah tegang, sebuah reaksi spontan dari seseorang yang takut kekuasaannya mulai goyah. Pria itu mencoba menghalangi dengan alasan kesehatan Fala. Namun setiap kalimat penolakannya justru semakin memperkuat logika Fala bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang sedang disembunyikan. Titik balik ini mencapai puncaknya ketika sebuah pengiriman paket salah alamat tiba di depan pintu mereka, ditujukan untuk Fanny, namun berisi dokumen asuransi jiwa atas nama Abim, dengan ahli waris yang bukan merupakan anggota keluarga inti.
Fala menerima paket itu dengan tangan dingin, merasakan detak jantungnya seolah berhenti sejenak saat melihat nama sahabatnya tertera sebagai penerima manfaat utama. Komplikasi ini tidak lagi hanya soal perasaan yang terluka, melainkan sebuah rencana penghapusan eksistensi dirinya dari masa depan suaminya secara sistematis. Ia berdiri di depan cermin besar di koridor, menatap pantulan matanya yang kini tak lagi menyimpan air mata, melainkan api ambisi yang berkobar untuk menata ulang takdirnya. Keyakinan Fala telah bulat sepenuhnya. Ia harus segera memutus rantai ketergantungan ini sebelum semuanya terlambat. Ia menghubungi Handoko lewat pesan singkat yang terenkripsi, memberi sinyal bahwa semua potongan bukti telah lengkap dan ia siap untuk melangkah ke tahap konfrontasi yang lebih besar. Meskipun hati kecilnya terkadang masih membisikkan kenangan indah masa lalu, Fala memilih untuk menutup telinga rapat-rapat dan memprioritaskan keselamatan diri serta martabatnya. Ia tahu bahwa esok hari tidak akan ada lagi sandiwara manis di meja makan, karena ia telah memutuskan untuk menjadi pemeran utama dalam perjuangannya sendiri, siap menembus badai yang selama ini ia hindari. Ia tahu bahwa esok hari tidak akan ada lagi sandiwara manis di meja makan, karena ia telah memutuskan untuk menjadi pemeran utama dalam perjuangannya sendiri, siap menembus badai yang selama ini ia hindari. Pagi itu, Fala sengaja mengatur sebuah pertemuan makan siang di kediamannya, mengundang Feni dengan dalih perayaan kecil untuk proyek bisnis barunya yang sukses. Atmosfer di ruang makan terasa begitu kaku, seolah-olah udara di sana menolak untuk dihirup secara bebas, sementara piring-piring perak mulai berdenting. Abim tampak tidak tenang, sesekali melonggarkan ikatan dasinya, sementara Feni terus mencoba menguasai pembicaraan dengan tawa yang terdengar sangat dipaksakan. Fala tetap anggun, duduk di kepala meja dengan gaun berwarna biru safir yang mempertegas wibawanya, menatap kedua orang di hadapannya seperti seorang hakim yang telah mengantongi semua fakta. Konfrontasi besar dimulai saat Fala meletakkan dokumen asuransi jiwa dan bukti transfer ilegal ke butik Feni tepat di tengah meja, di antara hidangan utama yang belum sempat disentuh. Suasana seketika membeku, suara denting sendok menghilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam sekaligus memuakan. Wajah Abim memucat hingga ke telinga, sementara Feni tampak tersedak oleh kebohongannya sendiri. Matanya terbelalak menatap lembaran kertas yang mengakhiri semua sandiwara mereka. Fala tidak menggunakan nada tinggi, suaranya tetap tenang, namun memiliki ketajaman yang mampu meruntuhkan pertahanan mental siapapun yang mendengarnya. Ia membedah satu demi satu pengkhianatan yang mereka lakukan, mulai dari pertemuan rahasia di pusat perbelanjaan hingga rencana liburan yang telah ia batalkan secara sepihak melalui sistem agensi. Emosi meledak ketika Feni mencoba membela diri dengan membawa-bawa alasan kesepian, sebuah argumen dangkal yang justru memicu rasa jijik di hati Fala. Abim mencoba meraih tangan istrinya untuk memohon kesempatan kedua, namun Fala dengan tegas menarik tangannya, menunjukkan bahwa batas kesabarannya telah lama terlampaui. Pilihan sulit yang selama ini ia timbang kini terasa begitu jernih. Ia tidak akan lagi mengemis cinta pada pria yang telah menjual masa depan mereka demi kepuasan sesaat. Di depan mata mereka, Fala menyerahkan sebuah map berisi gugatan resmi, menandakan bahwa ia telah siap melepaskan segala keterikatan emosional maupun finansial yang selama ini membelenggunya. Pertunjukan itu berakhir dengan Fala yang berdiri tegak, meninggalkan dua orang yang hancur karena keserakahan mereka sendiri di meja makan yang kini terasa seperti medan perang yang sunyi. Pertunjukan itu berakhir dengan Fala yang berdiri tegak, meninggalkan dua orang yang hancur karena keserakahan mereka sendiri di meja makan yang kini terasa seperti medan perang yang sunyi. Langkah kakinya yang mantap bergema di sepanjang koridor rumah, seolah setiap ketukan hak sepatunya di atas lantai marmer adalah simbol dari pemutusan rantai penderitaan yang selama ini membelitnya. Di belakangnya, suara perdebatan mulai pecah antara Abim dan Feni. Keduanya kini saling menyalahkan untuk menyelamatkan diri masing-masing dari kehancuran reputasi yang sudah di depan mata. Fala tidak menoleh sedikit pun. Ia terus berjalan menuju kamar utama untuk mengambil satu koper yang telah ia siapkan secara rahasia sejak pertemuan terakhirnya dengan Handoko. Ruangan yang dulu penuh kenangan manis itu kini terasa asing, seperti museum dari sebuah kehidupan yang sudah lama mati. Abim menyusul ke dalam kamar dengan napas terengah-engah. Wajahnya menunjukkan campuran antara ketakutan dan rasa kehilangan yang mendalam.
Ia mencoba merayu Fala dengan janji-janji perubahan, memohon agar Fala mengingat kembali janji suci mereka. Namun Fala hanya menatapnya dengan pandangan kosong yang lebih menyakitkan daripada kemarahan. Topeng suaminya benar-benar telah lepas, memperlihatkan sosok pria rapuh yang baru menyadari bahwa ia telah menukar berlian yang tulus dengan kerikil yang penuh tipu daya. Fala menutup kopernya dengan satu hentakan tegas, sebuah pilihan sulit yang kini ia buat dengan keyakinan penuh tanpa ada lagi setitik pun rasa iba. Ia menyadari bahwa memaafkan tidak berarti harus tetap tinggal, dan mencintai diri sendiri jauh lebih penting daripada mempertahankan institusi yang sudah dikhianati secara sistematis. Saat ia melintasi pintu depan, Fanny berdiri di sana dengan wajah sembab, mencoba menghalangi jalan Fala seolah ingin meminta belas kasihan terakhir atas nama persahabatan lama. Fala berhenti sejenak, menatap wanita yang pernah ia anggap sebagai saudara itu. Lalu dengan suara rendah, ia hanya berkata bahwa kepercayaan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli dengan uang hasil pengalihan aset. Tanpa ada satupun kata kasar, Fala meninggalkan pekarangan rumahnya, masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu di luar gerbang. Ia melihat rumah megah itu melalui spion untuk terakhir kalinya, menyadari bahwa meskipun ia pergi tanpa membawa kemewahan, ia membawa kembali martabat dan kemerdekaan jiwanya yang sempat hilang. Perjalanan menuju kebangkitan baru saja dimulai, dan ia siap menghadapi dunia dengan identitas barunya sebagai wanita yang berdaulat. Perjalanan menuju kebangkitan baru saja dimulai, dan ia siap menghadapi dunia dengan identitas barunya sebagai wanita yang berdaulat. Jauh dari bayang-bayang pengkhianatan yang sempat melumpuhkannya. Fala kini menempati sebuah apartemen studio sederhana di pinggiran kota, tempat yang meski mungil namun menawarkan udara kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sana, tidak ada lagi aroma parfum lili putih yang mencurigakan atau dering ponsel tengah malam yang memicu debar ketakutan. Ia menghabiskan malam-malam pertamanya dengan membedah dokumen strategi bisnis yang diberikan oleh Handoko, mengubah rasa perih di dadanya menjadi bahan bakar untuk mengasah ketajaman analisisnya. Pilihan untuk keluar dari zona nyaman tanpa membawa harta Gonogini yang masih dalam sengketa adalah keputusan paling berani yang pernah ia ambil, demi membuktikan bahwa kemampuannya jauh melampaui sekadar status sosial. Klimaks emosional ini perlahan bergeser menjadi perjuangan nyata di lapangan, saat Fala mulai mengelola salah satu unit bisnis kecil milik keluarga Handoko yang hampir kolaps. Ia turun langsung ke lapangan, menghadapi klien-klien yang awalnya memandangnya sebelah mata karena statusnya sebagai mantan ibu rumah tangga yang tiba-tiba terjun ke dunia profesional. Namun Fala membuktikan ketangguhannya melalui negosiasi yang cerdas dan efisiensi manajemen yang belum pernah terlihat sebelumnya di unit tersebut. Ia tidak lagi peduli dengan kabar bahwa Abim terus berusaha menghubunginya lewat berbagai cara, atau berita tentang butik Seni yang mulai kehilangan pelanggan karena reputasi pemiliknya yang buruk di lingkungan sosial. Fokusnya kini tertuju sepenuhnya pada angka-angka di layar komputer dan kepuasan tim kerja yang mulai menaruh hormat pada kepemimpinannya. Di sebuah sore yang tenang, Fala berdiri di jendela apartemennya sambil memegang secangkir teh hangat, menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Ia menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian materi, melainkan tentang keberanian untuk melepaskan beban yang tidak lagi layak dipikul. Kehancuran yang ia rasakan beberapa bulan lalu kini telah bertransformasi menjadi fondasi yang sangat kokoh bagi karir barunya yang mulai bersinar. Fala telah membuat pilihan tersulit dalam hidupnya, dan melihat hasilnya sekarang, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Ia adalah nahkoda bagi kapalnya sendiri, siap mengarungi samudra luas dengan peta yang ia gambar sendiri, menggunakan tinta keberanian dan kemandirian yang kini menjadi jati dirinya yang baru. Namun, ketenangan itu terusik ketika sebuah undangan konferensi bisnis bergengsi mendarat di mejanya, sebuah acara tahunan di mana Abim dan para kolega lamanya dipastikan akan hadir. Ini adalah ujian terakhir bagi kekuatan mental Fala. Ia harus memilih untuk tetap bersembunyi di balik kesuksesan kecilnya, atau tampil secara publik dan menghadapi masa lalunya secara terbuka. Dengan dukungan penuh dari Handoko, Fala memutuskan untuk hadir bukan sebagai istri dari siapapun, melainkan sebagai direktur operasional yang membawa inovasi segar bagi industri.
Ia mempersiapkan segalanya dengan sangat teliti, mulai dari pidato yang bernas hingga penampilan yang memancarkan aura otoritas tanpa perlu terlihat berlebihan. Malam konferensi tiba, dan atmosfer di dalam aula besar itu terasa sangat kompetitif, dengan kilauan lampu kristal yang memantul di setiap sudut ruangan. Fala melangkah masuk dengan gaun hitam formal yang anggun, seketika menarik perhatian banyak pasang mata yang selama ini mengira ia telah hancur setelah perceraiannya. Di sudut ruangan, ia melihat Abim berdiri dengan wajah yang tampak jauh lebih tua dan lesu, kontras dengan penampilannya dulu yang selalu rapi dan pongah. Saat mata mereka bertemu, tidak ada lagi rasa sakit atau rindu di hati Fala, melainkan hanya sebuah pengakuan dingin atas keberadaan seseorang yang pernah menjadi bagian dari sejarahnya. Abim mencoba mendekat, mungkin ingin mencari sisa-sisa kehangatan atau sekedar memvalidasi penyesalannya. Namun langkahnya terhenti oleh kehadiran Handoko yang berdiri dengan protektif di samping Fala. Konfrontasi sulit ini berakhir tanpa ada keributan, melainkan melalui pencapaian profesional yang telak saat Fala diumumkan sebagai penerima penghargaan pengusaha muda paling inspiratif tahun ini. Di atas panggung, ia menyampaikan pidato tentang pentingnya integritas dan ketangguhan mental, tanpa sekalipun menyinggung luka pribadinya. Namun maknanya terasa sangat dalam bagi siapa saja yang tahu ceritanya. Keberhasilan ini adalah klimaks dari seluruh perjuangannya, sebuah bukti nyata bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dirampas oleh pengkhianatan manapun, jika seseorang memiliki akar yang kuat. Saat ia turun dari podium, Fala merasa beban terakhir di pundaknya benar-benar telah luruh, menyisakan ruang luas bagi masa depan yang cerah. Ia telah melewati badai terhebat dalam hidupnya, dan keluar sebagai pemenang yang jauh lebih bersinar dari sebelumnya. Ia telah melewati badai terhebat dalam hidupnya dan keluar sebagai pemenang yang jauh lebih bersinar dari sebelumnya. Sebuah kenyataan yang kini terpampang nyata di hadapan seluruh rekan bisnisnya. Kemenangan di panggung konferensi itu menjadi pintu pembuka bagi peluang yang lebih besar, di mana Fala mulai dipercaya untuk memegang kendali penuh atas ekspansi perusahaan ke pasar internasional. Namun, perjuangan belum benar-benar usai, karena ia harus menghadapi sisa-sisa jeratan hukum terkait aset yang masih dikuasai secara tidak sah oleh Abim dan Feni. Dengan ketenangan yang telah teruji, Fala mengikuti setiap persidangan tanpa pernah absen, menunjukkan bahwa ia bukan lagi wanita lemah yang bisa diintimidasi dengan gertakan finansial. Ia bekerja sama erat dengan tim legal bentukan Handoko, memastikan setiap sen yang merupakan haknya kembali ke tangan yang tepat untuk kemudian dikelola bagi kepentingan orang banyak. Di sisi lain, kehidupan di lingkungan lama Fala mulai berubah drastis sejak kepergiannya yang dramatis namun elegan. Feni yang semula begitu bangga dengan kemenangannya merebut hati Abim, kini harus menanggung beban sosial berupa gunjingan yang tak kunjung reda dari para tetangga. Butik yang ia bangun dengan dana hasil manipulasi aset mulai sepi pengunjung, sementara hubungan asmaranya dengan Abim dipenuhi dengan rasa saling menyalahkan yang berujung pada keretakan permanen. Fala mendengar kabar tersebut melalui laporan-laporan singkat, namun ia tidak lagi merasa perlu untuk bersorak atas kejatuhan mereka. Hatinya telah melampaui fase keinginan untuk membalas dendam secara langsung. Fokusnya terserap sepenuhnya pada pembangunan sebuah yayasan pemberdayaan wanita yang ia rintis sebagai bentuk rasa syukurnya atas kesempatan hidup kedua ini. Pilihan terakhir yang ia ambil adalah menjual rumah lama mereka yang penuh kenangan pahit dan mendonasikan sebagian hasilnya untuk amal, sebuah langkah simbolis untuk menghapus jejak masa lalu secara total. Ia lebih memilih untuk menata masa depan di sebuah kantor baru yang megah, di mana setiap dindingnya dihiasi dengan prestasi, bukan lagi rahasia yang menyesakan. Resolusi hidupnya mulai terlihat jelas saat ia berhasil menutup kontrak kerjasama dengan investor dari luar negeri tanpa bantuan nama besar siapapun di belakangnya. Fala berdiri di tengah ruang kerjanya yang baru, menyadari bahwa kebahagiaan sejati akhirnya ia temukan saat ia berhenti menggantungkan nilainya pada pengakuan orang lain. Perjalanan panjang yang melelahkan ini akhirnya menemui titik terang, membawa Fala pada sebuah akhir bahagia yang ia bangun dengan keringat dan harga diri yang utuh. Perjalanan panjang yang melelahkan ini akhirnya menemui titik terang, membawa Fala pada sebuah akhir bahagia yang ia bangun dengan keringat dan harga diri yang utuh. Tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Di bawah kepemimpinannya, Yayasan Pemberdayaan Wanita yang ia dirikan mulai berkembang pesat, menjadi wadah bagi ribuan perempuan untuk belajar mandiri secara finansial dan mental. Fala seringkali turun langsung memberikan motivasi,
Berbagi kisah tentang bagaimana kehancuran batin justru bisa menjadi fondasi paling kuat untuk membangun menara keberhasilan. Namanya kini tidak lagi diasosiasikan dengan skandal pengkhianatan tetangga, melainkan menjadi simbol resiliensi dan integritas di dunia profesional. Setiap kali ia melangkah ke dalam ruang rapat, aura wibawanya mampu meredam skeptisisme, membuktikan bahwa seorang wanita yang pernah terpuruk bisa bangkit menjadi pemimpin yang disegani. Sementara itu, relasinya dengan Handoko semakin mendalam, bertransformasi menjadi kemitraan strategis yang didasari oleh rasa saling menghormati dan visi yang sejalan. Handoko tidak pernah lagi memandangnya sebagai putri dari sahabat lamanya yang butuh perlindungan, melainkan sebagai rekan sejawat yang memiliki ketajaman insting di atas rata-rata. Suatu sore, di tengah persiapan peluncuran produk inovasi terbaru mereka, Handoko secara pribadi mengungkapkan rasa bangganya atas transformasi Fala yang begitu luar biasa. Fala hanya tersenyum tenang, menyadari bahwa dukungan Handoko adalah salah satu instrumen penting dalam orkestra kesuksesannya, namun dirinya lah yang menjadi konduktor utamanya. Ia tidak terburu-buru mencari pengganti Abim dalam urusan asmara, karena ia sangat menikmati masa-masa ketika ia sepenuhnya mencintai dirinya sendiri dan karirnya. Resolusi ini membawa Fala pada pemahaman baru, bahwa sukses bukan berarti tidak pernah gagal, melainkan kemampuan untuk menata kembali kepingan yang hancur menjadi sesuatu yang lebih indah. Ia mendapatkan kabar bahwa rumah lamanya telah dihancurkan oleh pemilik baru untuk dibangun menjadi taman terbuka hijau, sebuah metafora yang sempurna bagi hidupnya yang kini terasa lebih lapang dan menyegarkan. Tidak ada lagi sesak di dada saat ia mendengar nama Femi atau Abim yang kabarnya kini hidup dalam kesulitan finansial akibat kegagalan bisnis yang beruntun. Fala telah menutup buku lama itu rapat-rapat, dan kini ia sedang menulis bab-bab paling gemilang dalam hidupnya dengan tinta yang tidak akan pernah luntur oleh air mata lagi. Fala telah menutup buku lama itu rapat-rapat, dan kini ia sedang menulis bab-bab paling gemilang dalam hidupnya dengan tinta yang tidak akan pernah luntur oleh air mata lagi. Puncak dari segala kerja kerasnya terwujud saat ia terpilih menjadi pembicara utama dalam Forum Ekonomi Internasional, mewakili kaum perempuan yang sukses menembus dominasi pasar global melalui inovasi yayasannya. Di sana, ia berdiri dengan penuh karisma, memaparkan strategi bagaimana mengonversi krisis personal menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Para peserta yang berasal dari berbagai penjuru dunia memberikan apresiasi yang luar biasa. Namun bagi Fala, penghargaan terbesar adalah ketenangan batin yang ia rasakan saat berdiri di bawah sorot lampu panggung. Ia tidak lagi mencari validasi dari siapapun, karena ia telah menemukan nilai sejatinya di dalam diri yang telah ditempa oleh badai pengkhianatan. Di tengah kesibukan yang padat, Fala menyempatkan diri untuk mengunjungi sebuah panti asuhan yang menjadi binaan perusahaannya, tempat ia belajar bahwa berbagi adalah bentuk tertinggi dari kebahagiaan. Di sana, ia melihat anak-anak yang memiliki semangat juang yang sama dengannya, menguatkan tekadnya untuk terus memperluas jaringan relasi bisnis demi tujuan sosial yang lebih mulia. Keberhasilan finansial kini baginya hanyalah sebuah sarana untuk menciptakan dampak yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Relasinya dengan Handoko pun mencapai titik baru yang penuh kehangatan, di mana mereka sering menghabiskan waktu diskusi di taman kantor sambil merencanakan proyek-proyek masa depan yang visioner. Fala merasa hidupnya telah lengkap. Ia memiliki karir yang cemerlang, relasi yang sehat, dan jiwa yang merdeka dari segala dendam masa lalu. Resolusi ini mencapai titik akhirnya ketika Fala secara resmi meluncurkan buku autobiografinya, yang langsung menjadi inspirasi bagi banyak orang yang sedang berjuang di titik nadir. Ia membuktikan bahwa akhir bahagia bukanlah sebuah keberuntungan, melainkan hasil dari pilihan sadar untuk tidak membiarkan luka mendikte masa depan. Kini, setiap langkah yang ia ambil adalah langkah penuh syukur, merayakan setiap detik kebebasan yang ia raih dengan perjuangan yang tidak mudah. Fala berdiri di puncak kesuksesannya dengan senyum yang tulus, menyadari bahwa pengkhianatan di masa lalu hanyalah sebuah perantara yang membawanya menuju takdir yang jauh lebih terhormat dan bermakna. Ia telah benar-benar pulih, mekar dengan keindahan yang lebih abadi daripada bunga manapun yang pernah tumbuh di pagar rumah lamanya. Ia telah benar-benar pulih, mekar dengan keindahan yang lebih abadi daripada bunga manapun yang pernah tumbuh di pagar rumah lamanya, membawa serta kebijaksanaan yang hanya bisa didapat dari sebuah ujian kesetiaan yang berat.
Suatu pagi yang tenang, Fala menerima sebuah surat dari pengacaranya yang mengabarkan bahwa seluruh proses pembagian aset dan urusan hukum dengan Abim telah selesai sepenuhnya secara ingkrah. Menariknya, surat itu juga melampirkan sebuah permohonan maaf tertulis dari Abim yang dikirimkan melalui perantara, sebuah pesan yang mengakui segala kesalahan tanpa lagi menuntut belas kasihan. Fala membaca setiap baris kalimat itu dengan napas yang teratur. Namun, alih-alih merasakan kemenangan yang meluap, ia justru merasakan sebuah kedamaian yang sunyi. Ia menyadari bahwa memaafkan adalah hadiah yang ia berikan untuk dirinya sendiri, agar ia bisa terus melangkah tanpa ada lagi beban emosional yang tertinggal di masa lalu. Pelajaran pertama yang ia petik dari seluruh drama ini adalah bahwa identitas seorang wanita tidak pernah ditentukan oleh siapa yang berdiri di sampingnya, melainkan oleh kekuatan yang ia temukan di dalam kesendiriannya. Fala kini melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh Feni dan Abim bukan lagi sebagai kutukan, melainkan sebagai katalisator yang memaksanya keluar dari zona nyaman yang semu. Tanpa peristiwa menyakitkan di balik pagar rumah itu, ia mungkin tidak akan pernah mengenal kapasitas kepemimpinannya atau luasnya jaringan relasi yang kini ia miliki. Pengalaman ini mengajarkannya untuk lebih selektif dalam menaruh kepercayaan, namun tetap membuka hati bagi orang-orang baru yang memiliki integritas serupa dengan Handoko. Kesuksesan yang ia genggam sekarang terasa jauh lebih bermakna karena dibangun di atas kejujuran dan kerja keras, bukan sekedar warisan atau pemberian. Sore itu, Fala duduk di beranda kantor barunya, menatap cakrawala yang mulai meredup dengan warna keemasan yang menenangkan jiwa. Ia merenungkan bagaimana setiap air mata yang jatuh di awal pengkhianatan kini telah berubah menjadi permata pengalaman yang sangat berharga bagi karirnya. Tidak ada lagi keinginan untuk melihat ke belakang dengan penuh amarah. Yang ada hanyalah rasa syukur atas keberanian yang pernah ia miliki untuk melepaskan yang tidak layak. Kehidupan kini memberinya ruang untuk bernapas lebih dalam, mencintai lebih tulus, dan bekerja lebih giat demi masa depan yang lebih inklusif. Fala tersenyum pada bayangannya sendiri, menyadari bahwa pelajaran hidup yang paling pahit seringkali adalah guru yang paling efektif dalam membentuk karakter yang tangguh dan tidak mudah goyah oleh badai apapun. Di dalam kehening yang sore itu, ia kembali merenungkan esensi dari sebuah hubungan manusia yang ternyata jauh lebih kompleks daripada sekadar janji di atas kertas atau tegur sapa antar tetangga. Kejadian yang menimpanya bersama Feni telah mengikis kepolosan yang dulu membuatnya rentan, menggantinya dengan intuisi tajam yang kini menjadi kompas utamanya dalam memilih relasi profesional maupun personal. Ia memahami bahwa persahabatan sejati tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan demi kepuasan sesaat. Dan cinta yang tulus tidak akan pernah mencari celah untuk menyakiti di saat pasangannya sedang memberikan pengabdian terbaik. Kesimpulan besar yang ia tarik adalah bahwa setiap orang bertanggung jawab penuh atas kebahagiaannya sendiri, tanpa perlu menggantungkan harapan pada validasi orang lain secara berlebihan. Fala melihat kembali perjalanan karirnya yang melesat bukan sebagai bentuk balas dendam kepada Abim, melainkan sebagai bentuk pembuktian diri bahwa potensinya memang nyata dan berdaya guna bagi banyak orang. Ia mulai menuliskan refleksi-refleksi ini ke dalam jurnal pribadinya, berharap pemikiran-pemikirannya suatu saat bisa menjadi panduan bagi perempuan lain yang mungkin sedang berada di posisi yang sama dengannya dulu. Pengalaman pahit tersebut telah memaksanya untuk tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih bijaksana dalam menanggapi setiap konflik yang muncul dalam dinamika kehidupan yang serba tidak pasti. Kini, setiap kali ia melewati sebuah perumahan dengan pagar-pagar yang berdekatan, Fala tidak lagi merasa trauma, melainkan merasa damai, karena ia tahu bahwa tembok terkuat bukanlah beton yang membatasi rumah, melainkan prinsip yang membentengi hati. Ia telah berhasil mengubah narasi keterpurukan menjadi sebuah epik tentang kemandirian yang menginspirasi, di mana tokoh utamanya tidak lagi membutuhkan penyelamat karena ia telah menyelamatkan dirinya sendiri. Pelajaran tentang integritas ini menjadi warisan paling berharga yang ingin ia bagikan melalui setiap proyek yang ia jalankan bersama timnya. Di ujung refleksi ini, Fala menyadari bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menatap masa lalu tanpa rasa benci dan menatap masa depan tanpa rasa takut yang menghantui. Di ujung refleksi ini, Fala menyadari bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menatap masa lalu tanpa rasa benci dan menatap masa depan tanpa rasa takut yang menghantui.
Malam penutupan tahun menjadi saksi bisu saat Fala berdiri di balkon gedung pencakar langit miliknya, memandang hamparan lampu kota yang berkelap-kelip, seperti taburan harapan di atas permadani gelap. Ia tidak lagi mengenakan gaun yang dipilihkan orang lain. Ia berdiri dengan setelan velvet burgundy yang elegan, memancarkan aura seorang wanita yang telah memenangkan peperangan melawan dirinya sendiri. Tidak ada lagi rasa perih saat mengingat nama Abim atau Feni, karena di hatinya, mereka hanyalah bagian dari skenario masa lalu yang harus dilewati agar ia bisa mencapai titik kemuliaan ini. Pesan moral yang paling kuat dari perjalanannya adalah bahwa kehancuran bukan berarti akhir dari segalanya, melainkan sebuah kesempatan untuk membangun kembali struktur hidup yang lebih kokoh dan jujur. Fala membuktikan bahwa saat dunia mencoba mematahkan sayapnya, ia justru memilih untuk merangkai sayap baru dari serpihan luka dan keringat perjuangan. Ia telah belajar bahwa keberanian yang paling hakiki bukanlah saat kita berteriak dalam kemarahan, melainkan saat kita mampu tetap tenang, bekerja keras dalam diam, dan membiarkan keberhasilan yang berbicara sebagai jawaban atas segala ketidakadilan. Hubungan yang sehat, karir yang cemerlang, dan kedamaian jiwa adalah buah dari keteguhan hatinya untuk tidak pernah menyerah pada keadaan yang merendahkan martabatnya sebagai seorang manusia. Cerita ini berakhir dengan sebuah adegan menyentuh saat Fala mematikan lampu ruang kerjanya dan melangkah keluar menuju lift, di mana Handoko sudah menunggu dengan senyum bangga yang tulus. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, karena keberadaan mereka yang saling mendukung sudah mewakili sebuah relasi baru yang jauh lebih dewasa dan berharga. Fala melangkah keluar gedung, menghirup udara malam yang segar dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa ia telah berhasil mengubah kehancuran menjadi sebuah kebangkitan yang melegenda. Ia kini bukan lagi sekadar seorang istri yang dikhianati, melainkan cahaya bagi banyak orang yang sedang mencari jalan keluar dari kegelapan mereka sendiri. Langit malam itu tampak begitu luas, seakan memberikan ruang tanpa batas bagi setiap mimpi baru yang akan ia rajut di hari esok yang penuh dengan harapan baru.